Hai, Dwi di sini. Di sini saya akan menjelaskan anti-lock brake system atau ABS. Apa sih sebenarnya ABS itu? Apa sih komponen-komponen dari ABS? Gimana sih cara kerja rem ABS? Yuk kita bahas di video ini tentang sistem ABS. Fungsi dari ABS itu sendiri adalah untuk mencegah roda terkunci ketika pengerem tiba-tiba, menjaga gaya cengkeram ban dan mempertahankan kemudi atau steering, membantu menstabilkan sepeda motor. Di sini ada model Yamaha yang tipenya ABS. Ada R25, ada X-Max 250, ada N-Max 155, ada Aerox 155, ada Frigo 125. Di sini adalah model Yamaha yang tipenya ABS. Komponen-komponen dari sistem ABS ada master cylinder, ada ABS warning light, terus hydraulic unit AC atau ABS and ECU, ada hose brake, ada front caliper, terus selanjutnya ada front speed sensor dan rotor, ini yang bagian depan. Terus selanjutnya ada rear caliper, ada rear speed sensor dan rotor, ini yang belakang. Terus selanjutnya di sini ada cara kerja ABS, itu ada 3. Rem normal, yang poin pertama itu rem normal ABS tidak aktif. Jadi tekanan hidrolik dari master cylinder langsung menuju ke kaliper rem. Ini menandakan rem normal atau ABS tidak aktif. Ini diagramnya seperti itu. Terus poin kedua, rem mendadak ABS aktif, fase menurunkan tekanan. Ya, jadi ada fase menurunkan tekanan dari hidrolik. Ini menuju ke ECU ABS, ya. Terus lalu menuju ke buffer chamber. Ini fase menurunkan tekanan. Tekanan dari apa? Dari kaliper rem hidroliknya. Terus poin ketiga, rem mendadak ABS aktif, fase menekan. Jadi dari buffer chamber, ini tekan hidrolik menuju ke pompa hidrolik. Di sini ada motor ABS, lalu tekanannya menuju ke kaliper rem. Ya, menuju ke kaliper rem. Kayak gitu. Terus selanjutnya pemeriksaan ABS. Poin pertama, fungsi self diagnosis. Lampu indikator ABS menyala setelah kendaraan berjalan pada posisi kecepatan 10 km per jam atau lebih. Tidak menyala ketika kunci diputar ke posisi on. Indikator menyala atau berkedip ketika kendaraan berjalan. Di sini ada indikator ABS-nya. Ini odometer. Odometer dari tipe Yamaha. Terus selanjutnya pemeriksaan ABS. Perhatian untuk fungsi ABS. Mohon maaf ya, ini ada perhatian untuk fungsi ABS. Poin pertama, ketika tekanan hidrolik dikendalikan oleh ABS, gaya reaksi ditransmisikan ke brake lever dan brake pedal untuk memperingatkan pengendara mengenai kecenderungan roda terkunci. Kedua, meskipun ABS beroperasi, ini tidak mencegah roda terkunci yang disebabkan oleh engine brake pada jalan yang licin. Ketiga, jarak pengereman tidak akan menjadi lebih pendek atau performa menikung tidak akan meningkatkan karena pengoperasian ABS. Poin keempat, tergantung kondisi jalan, jarak pengereman sepeda motor yang dilengkapi dengan ABS mungkin lebih jauh dibandingkan dengan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan ABS. Pengecekan menggunakan YDT. YDT itu sendiri adalah Yamaha Diagnostic Tool. Ya. Poin pertama, pastikan Yamaha Diagnostic Tool sudah terinstall YDT versi ketiga.
Kedua, lakukan pemeriksaan rutin pada standar value YDT atau update. Periksa rutin pembaruan pada YDT versi ketiga. Klik pembaruan. Melakukan pembaruan pada sistem YDT versi ketiga. Ini secara online ya. Terus selanjutnya, pengecekan menggunakan YDT. Ini posisi ECU ABS-nya di sini. Di sini kita gunakan Yamaha Diagnostic Tool versi ketiga. Sambungkan coupler dalam kurung 4 pin ECU ABS pada kendaraan dengan coupler Yamaha Diagnostic Tool. 4. Pengecekan ABS dengan Yamaha Diagnostic Tool. Kelima, sambungan ECU pada motor dengan YDT. 6. Hanya bisa mengakses menu diagnosis kerusakan dan diagnosa. Di sini ya. Ini layarnya seperti ini ilustrasinya. Terus selanjutnya, masukkan data kendaraan dan simpan. Ini masukkan data kendaraan, jenis servis yang diperlukan, tanggalnya, teknisi, jarak yang ditempuh. Lalu klik simpan. Terus selanjutnya, tekan tuas rem depan dan belakang. Ya, tekan tuas rem depan dan belakang. Ini posisinya off, tuas rem tidak ditekan. Indikatornya ini off, on, tuas rem ditekan. Di sini posisinya on. 9. Pilih fungsi menu kemudian pilih diagnosis fungsi. Klik di sini, pilih diagnosis fungsi, diklik. Terus selanjutnya, pilih menu konfirmasi ABS, ikuti petunjuk pengecekan pada layar kode 01. Tekan pemeriksaan aktuator dan tuas secara bersamaan. Jika tuas rem menunjukkan reaksi, artinya rem ABS aktif. Lakukan pengecekan pada rem depan dan belakang. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Terus selanjutnya pilih menu konfirmasi ABS. Ikuti petunjuk pengecekan pada layar kode 2. Tekan pemeriksaan aktuator dan tuas secara bersamaan. Jika tuas reaksi menunjukkan reaksi, artinya rem ABS aktif. Lakukan pengecekan pada rem depan dan belakang. Menu diagnosa kerusakan. Saat roda depan berhenti dan roda belakang berputar lebih dari 2 detik, akan tercatat error kode 25. Apabila lebih dari 20 detik dan tercatat error kode 11. Terus error kode 11 dan 25 untuk sensor roda depan, kode tersebut tidak akan muncul pada lampu indikator ABS, melainkan hanya terdeteksi saat melakukan pengecekan menggunakan YDT versi ketiga. Periksa dan perbaiki jika temukan kerusakan seperti pada gambar sebelah kiri. Hapus riwayat kerusakan jika selesai perbaikan. Ya, di sini. Di sini ada kerusakan, misalkan ada kerusakan di sepeda motor kalian. Di sini model NMAX, kode kerusakannya. Ya, di sini ada 11 dan 25. Sensor roda depan dalam kurung sinyal tidak stabil atau tidak ada. Terus kode 12, sensor roda belakang dalam kurung sinyal tidak stabil atau tidak ada. 13 dan 26, sensor roda depan, periode sinyal abnormal. 14 dan 27, sensor roda belakang, periode sinyal abnormal. 15, sensor roda depan terlepas atau hub singkat. 16, sensor roda belakang terlepas atau hub singkat. 17 dan 45, sensor roda depan sinyal hilang. 18 dan 46, sensor roda belakang sinyal hilang. 21, hidrolik unit assembly solenoid rusak. 24, switch saklar rem. 31, hidrolik unit assembly power supply ke solenoid ABS. 32, hidrolik unit assembly hub singkat power supply ke solenoid ABS. 33, hidrolik unit assembly power supply motor ABS tidak normal. 34, hidrolik unit assembly hub singkat pada motor ABS. 41, ABS roda depan sinyal kecepatan roda tidak stabil. Di sini kode-kode pada motor
NMAX. Terus 47 ABS roda belakang, sinyal kecepatan roda tidak stabil. 43 sensor roda depan, sinyal hilang. 44 sensor roda belakang, sinyal hilang. 51 power supply ABS, voltase ECU ABS tinggi. 52 power supply ABS, voltase sensor roda tinggi. Terus 53 power supply ABS, voltase ECU ABS rendah. 54 hydraulic unit assembly, solenoid ABS rusak. Power supply ke motor ABS. 55 hydraulic unit assembly, ECU ABS rusak. 56 hydraulic unit assembly, power supply internal tidak normal. 63 power supply sensor roda depan, voltase power supply rendah. 64 power supply sensor roda belakang, voltase power supply rendah. Di sini ada keterangannya. Saat roda depan berhenti dan roda belakang berputar lebih dari 2 detik akan tercatat kode kerusakan 25. Apabila lebih dari 20 detik akan tercatat kode kerusakan 11. Jika ABS roda depan beroperasi secara terus-menerus selama 20 detik akan tercatat kode kerusakan 26. Apabila lebih dari 36 detik akan tercatat kode kerusakan 12. Jika ABS roda belakang beroperasi secara terus-menerus selama 20 detik dan akan tercatat kode kerusakan 27. Apabila lebih dari 36 detik akan tercatat kode kerusakan 14. Jika terdeteksi perbedaan sinyal saat kendaraan berjalan pada kecepatan 30 km per jam atau lebih akan terdeteksi kode kerusakan 18. Apabila terjalan pada kecepatan 29 km per jam akan terdeteksi kode kerusakan 46. Di sini adalah khusus model NMAX ABS variasi kode kerusakan sesuai kondisi kendaraan. Ke-6 ya, bleeding sistem rem ABS. 1. Lepas cover master cylinder, isi minyak rem DOT 4 hingga batas maksimal. 2. Pasangkan selang plastik 1 pada ujung baut blending 2. Ini 1, ini 2. Tempatkan ujung selang plastik yang lainnya pada tempat penampung. 4. Operasikan rem beberapa kali secara perlahan. 5. Tarik penuh tuas rem dan tahan di posisinya. 6. Kendorkan baut bleeding. 7. Kencangkan baut bleeding, selanjutnya lepaskan tuas rem. Ke-8. Ulangi tahap ke-4 sampai 7. 4, 5, 6, 7. Ya, hingga semua gelembung-gelembung udara pada cairan minyak rem keluar dari selang plastik. 9. Kencangkan baut bleeding sesuai spesifikasi. 10. Tambahkan minyak rem pada master cylinder hingga batas maksimal. 11. Setelah bleeding selesai, lakukan pengecekan ABS dengan Yamaha Diagnostic Tool. Ya, ini cara bleeding dari sistem rem ABS. Pemberitahuan bleeding sistem rem ABS dilakukan jika telah dilakukan pembongkaran saat mengganti selang rem atau selang rem terlepas, kehabisan minyak rem pada reservoir, sistem pengereman buruk.